Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya sahabat Dira di rumah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita tak terasa hari ini sudah melaksanakan puasa sampai dengan sore hari ini ya, dan tinggal beberapa jam lagi kita akan berbuka puasa Pak Wahyu. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keistiqomahan ya, kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Baik sahabat Dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara acara Dirosah Ramadan ya. Kali ini Dirosah Ramadan akan membawa sebuah tema, yaitu pahala investasi. Di samping saya, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Beliau adalah Dr. Wahyudin MPDI, dosen dari dosen YIN Syekh Nurjati Cirebon ya, sekaligus wali murid dari anak kita di Al-Falah, yaitu Ananda Akram Najih. Gimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Masih kuat puasanya Pak Wahyu? Alhamdulillah. Masih tetap semangat? Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan. Amin ya Allah. Amin. Baik sahabat Dira, dimanapun berada, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Beliau adalah Dr. Wahyudin MPDI, dosen YIN Cirebon ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, sehat ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dan kuat dalam menjalankan puasa ya Pak Wahyu ya. Amin. Alhamdulillah. Iya. Baik sahabat Dira, sesuai dengan apa yang akan kita bahas tadi, yaitu kita akan membahas tema, yaitu pahala investasi. Ya. Baik. Pak Wahyu, sebetulnya dari tema yang akan kita bahas ini tentu ada kaitannya dengan investasi, bukan investasi dunia saja ya, tapi investasi akhirat juga tentunya ya. Dalam hal ini salah satu dari investasi akhirat itu mungkin ada zakat, infak, dan sedekah ya, betul loh ya. Bagaimana sih gambaran dari investasi akhirat itu menurut Pak Wahyu ya, kaitan dengan tema yang akan kita bahas ini?
Mangga po ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Sahabat Dira dimanapun berada, di rumah, di studio, atau dimanapun yang saat ini masih setia menyaksikan tayangan sangat luar biasa ini dari sekolah kita semua, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ustadz kita, Ustadz Soleh. Nama saya Wahyudin dari YIN Syekh Nurjati Cirebon. Tema yang sangat menarik, yang tentunya sangat penting untuk kita pahami dan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Investasi. Dalam hal ini adalah investasi dunia akhirat. Bahasa agama mungkin bisa juga dikatakan sedekah. Sedekah, ya betul. Ya. Ketika kita berbicara tentang sedekah, itu asalnya dari bahasa Arab, yaitu sodako yasduku asidku, yaitu kebenaran. Gitu. Tetapi tentunya dalam Undang-Undang Zakat Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan sedekah itu adalah pemberian materi maupun non-materi kepada orang yang membutuhkan. Tentunya dalam hal ini adalah pemberian yang baik, bukan hanya sekedar memberi. Sehingga kita semua punya kesempatan untuk bersedekah. Siapapun kita, dalam kondisi apapun, sedekah itu tidak terbatas. Karena di situ dalam agama kita yang namanya sedekah itu bisa berupa materi ataupun non-materi. Sahabat Dira dimanapun berada, ada istilah sedekah. Kemudian mungkin kita juga mengenal tentang infak dan zakat. Sebetulnya itu intinya adalah sama, bahwa infak maupun zakat itu termasuk kategori sedekah. Jadi sedekah itu ada dua, ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib, ada sedekah materi dan non materi. Kalau sedekah wajib yaitu zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, yang saat ini di bulan suci Ramadan diwajibkan kepada seluruh umat muslim yang hidup di masa Ramadan, itu zakat fitrah. Kemudian kalau zakat mal tentunya tidak semua orang wajib mengeluarkannya, tetapi orang yang sudah memenuhi syarat, yaitu saat yang dimaksud di syarat ini adalah nisab, memenuhi syarat. Ya, seperti itu. Kemudian infak itu salah satu sedekah sunnah, tetapi berupa materi. Misalkan kita ingin berinfak untuk pembangunan musola, berupa uang, berupa bahan bangunan, ataupun materi lainnya. Itu adalah infak. Nah, sedekah sendiri, nah itu non materi. Sedekah yang sunnah, yang non materi apa contohnya? Di antaranya adalah senyum adalah sedekah. Ada sebuah cerita ya tentang sedekah ini yang disampaikan oleh para sahabat pada waktu itu. Mereka lagi berkumpul bersama Rasulullah SAW. Kebetulan para sahabat itu tentunya seperti halnya kita, ada yang kondisi ekonominya mapan, ada yang miskin, ada yang sedang gitu ya. Nah, dari kalangan sahabat yang miskin itu cemburu dan mengeluh kepada baginda Rasulullah SAW atas para sahabat lain yang kaya. Kelebihan dalam keluhannya itu, ya Rasulullah, enak sekali sahabat-sahabat kita yang punya kelebihan harta. Mereka bisa sholat, mereka bisa berpuasa, tetapi ada kelebihan di antara mereka yang tidak bisa kami lakukan. Yaitu dengan kelebihan hartanya, mereka bisa berbagi. Nah, kemudian Rasulullah merespon atas keluhan para sahabatnya. Sambil tersenyum, beliau berkata, jangan khawatir sahabat-sahabatku, kalian yang tidak memiliki materi pun punya kesempatan besar untuk bersedekah.
Kemudian bersabda beliau, inna likulli tasbihatin shadaqah, wa likulli tahmidatin shadaqah, wa kulli takbiratin shadaqah, wa likulli tahlilatin shadaqah. Setiap tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang sering kita ucapkan karena Allah, itu nanti akan mendapatkan pahala sedekah. Dan itu semuanya bisa melakukannya. Begitu juga ketika kita membuang sesuatu yang membahayakan orang lain di jalanan, ada duri, ada paku dan sebagainya, demi menyelamatkan orang lain, itu termasuk sedekah. Seorang suami ya berbuat baik kepada istrinya, sedekah. Anak-anak kepada gurunya, kemudian kita semua berbuat baik karena Allah, itu diberi pahala sedekah. Artinya jadi, mudah sekali ya. Mudah sekali untuk bersedekah. Sedekah itu tidak hanya harus dengan uang ataupun materi ya Pak Wahyu. Iya. Jadi bagi sahabat Ira yang ingin bersedekah, artinya tadi dijelaskan oleh Pak Wahyu, sangat mudah sekali ya. Kebaikan sekecil apapun itu dihitungnya sedekah ya Pak Wahyu ya. Dengan catatan karena Allah tentunya. Karena Allah tentunya, iya betul sekali. Dari apa yang disampaikan tadi Pak Wahyu, jadi pada intinya perbedaan yang paling mendasar itu kaitannya dengan infak, sedekah dan zakat itu apa sih sebetulnya? Baik, sahabat Ira dimanapun berada, anak-anakku yang Bapak cintai, harus dipahami bahwa infak dan zakat itu termasuk sedekah. Sedekah wajib. Sedekah wajib itu zakat, maaf, sedekah sunnahnya adalah infak. Jadi sebetulnya perbedaannya kalau sedekah itu lebih umum. Ya, dan bisa materi, bisa non materi. Nah, kalau zakat harus materi dan hukumnya wajib, dan infak pun harus materi dan hukumnya sunnah. Sunnah ya. Itu mungkin perbedaannya. Oh, itu ya. Jadi yang paling mendasar adalah itu tadi ya. Jadi kalau misalkan infak itu sunnah hukumnya. Kemudian kalau zakat wajib ya. Bagi seluruh muslim ya, Pak ya. Untuk itu semua karena memang berbicara tentang sedekah tentunya konteksnya adalah bagi muslim ya. Untuk yang materi bagi yang mampu tentunya, kalau yang tidak mampu ya coba dengan non materi gitu kan. Itu juga masih bisa untuk melakukan sedekah. Nah, kemudian kalau misalnya ada nih kadang tetangga saya Pak Wahyu ya, dia mungkin non muslim gitu. Ini mau sedekah gitu atau mau zakat gitu. Nah, itu hitungannya seperti apa Pak? Baik. Penjelasannya. Berbagi dengan non-muslim itu juga harus. Orang yang membutuhkan, manusia, muslim maupun muslim, bagi kita seorang muslim harus membantu. Tetapi mungkin istilahnya itu hadiah saja. Hadiah ya. Atau pemberian gitu ya. Karena sedekah itu kan harus sama muslim. Dan ada syarat-syarat tertentu. Misalkan untuk zakat, tidak boleh kita memberikan zakat kepada yang wajib nafkah. Ya. Sedangkan anak-anak kita, saudara kita yang ketika miskin itu kan punya kewajiban kita untuk membantunya. Nah, kita jangan sampai kita kasih zakat mereka, tapi kasihlah infak ataupun hadiah atau sedekah seperti itu. Sedekah sunnah tentunya. Itu berarti harus kalau zakat kita harus ke orang lain ya, ke keluarga sendiri. Kalau keluarga sendiri hadiah gitu ya. Hadiah ataupun yang lainnya, pemberian lainnya. Pemberian lainnya, betul ya. Baik sahabat Ira, jadi tadi penjelasan ya perbedaan antara zakat, infak dan sedekah. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan Pak Wahyu ya, untuk apa namanya dalil atau hadis yang mungkin meriwayatkan tentang keutamaan sedekah ini itu apa sih? Banyak sekali hadis tentang sedekah ataupun ayat suci Al-Quran tentang sedekah. Ya tentunya adik-adikku di rumah atau dimanapun berada bisa untuk menghafalkan itu. Salah satu hadis yang paling pendek ya berkaitan dengan bulan ini tentang sedekah adalah khairu sedekah Ramadan. Itu ya. Sebaik-baiknya sedekah ada di bulan suci Ramadan. Nah, ini spirit bagi kita. Mumpung bulan Ramadan, ayo kita sama-sama berlomba-lomba untuk bersedekah. Baik itu dengan materi ataupun dengan non materi. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an juga wa mimma razaqnahum yunfikun itu kan sebetulnya menafkahkan sebagian rezeki gitu bagi orang-orang yang memerlukan, itu kan adalah dalil tentang sedekah. Infak kalau banyakannya, kalau sedekah sunnah itu dalam Al-Qur'an itu menggunakan yunfikun, anfaqu yunfiku. Tetapi kata sedekah biasanya di Al-Qur'an itu untuk zakat.
innama shadaqata lil fuqara, misalnya innama shadaqatu lil fuqara'i dan seterusnya itu hadis ayat suci Al-Qur'an At-Taubah itu terkait dengan wajib zakat asnaf, orang yang berhak menerima zakat. Nah, kata sedekah dalam Al-Qur'an mah biasanya itu untuk zakat gitu. Kalau yang sedekah sunnah dengan kata infak biasanya begitu. Iya. Nah, jadi seperti itu ya, sahabat Dira. Tadi dijelaskan juga bagaimana dalil yang disampaikan tadi cukup jelas ya untuk kita semuanya. Jadi bulan ini adalah bulan yang sangat bagus sekali ya, bulan momentum yang sangat luar biasa untuk kita bersedekah ya Pak Wahyu. Jadi yang tadi disampaikan bahwa kalau kita bersedekah atau berinfak ya di bulan suci Ramadan ini, pahalanya berlipat-lipat ya? Berlipat-lipat. Berapa kali lipat ya Pak Wahyu? Ada yang mengatakan 10 lipat, 700 lipat gitu ya. Iya. Ada beberapa hadis menjelaskan itu. Iya. Artinya sangat besar sekali ya pahalanya. Masya Allah ya. Baik sahabat Dira yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu keutamaan, pengertian dari zakat, infak dan sedekah, kemudian dalilnya. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita ada pertanyaan selanjutnya ya Pak Wahyu, mengenai apa sih manfaat atau keutamaan ya yang bisa kita ambil dari bersedekah itu di bulan suci Ramadan ini khususnya ya. Bagaimana Pak? Baik, sahabat Dira dimanapun berada, terkait dengan fadilah atau keutamaan sedekah ya, baik di bulan suci Ramadan ataupun di bulan selain Ramadan, intinya sama bahwa sedekah itu banyak sekali manfaatnya. Tadi dikatakan di hadis pertama itu bahwa sebaik-baiknya sedekah adalah di bulan suci Ramadan, bahwa bulan ini tentunya akan dilipat gandakan ketika kita bersedekah. Nah, pertama, kita nggak boleh sebelum saya sampaikan ya tentang faidahnya, yang harus kita pahami tentang sedekah ini adalah pertama, tidak boleh ada hal terbesit dalam pikiran kita bahwa sedekah itu bisa mengurangi harta kita. Gitu. Karena baginda Rasulullah bersabda, "Manaqasat shadaqatun min malin." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta kita. Nah, itu jelas-jelas Rasulullah sudah menggaransi kita bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Bahkan sebaliknya dalam hadis lain beliau mengatakan bahwa dengan sedekah maka akan dilipat gandakan keberkahan harta itu. Man anfaqo nafaqatan fisabilillah kutibat lahu mi'atu sab'in sab'umi'atin di'fin. Jadi barang siapa yang menafkahkan sebagian rizkinya di jalan Allah, kutibat maka dicatat lahu terhadap orang tersebut sab'umi'ati di'fin adalah 700 kebaikan. Luar biasa. Jadi di situ tidak ada sedikit pun dengan sedekah itu terkurangi harta, bahkan manfaatnya adalah salah satunya yaitu tadi bisa melipat gandakan kebaikan, keberkahan dari harta yang kita sedekahi. Kemudian sedekah juga manfaat lainnya adalah bisa meredam marahnya Allah. As-shadaqatu ya shadaqatu sirri tudfi'u godoba robbi wa shadaqatu alaniyati junnatun minan nar, kata Rasulullah, bahwa sedekah yang tersembunyi yang kita lakukan tanpa diketahui orang itu akan memadamkan, akan meredakan murkanya Rabbi, murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sedekah yang terang-terangan dalam hal ini diketahui orang tapi bukan niat ria karena manusia, itu juga sama punya faidah, yaitu junnatun minan nar, sebagai perisai yang menjaga diri kita dari neraka. Nah, itu fadilah dari sedekah. Ada lagi bahwa sedekah itu bisa menutupi kita dari berbagai atau bahkan dikatakan dari 70 pintu keburukan. Ya. As-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu'i, bahwa sedekah itu akan menutupi 70 pintu keburukan. Masya Allah. Sungguh luar biasa tentang sedekah ini.
Bahkan dalam hadis lain, as-shadaqatu ya, tadba'ul bala wa tutawwilu umrah. Nah, sedekah itu bisa mencegah bala, mencegah musibah, mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, dan juga memanjangkan usia. Menarik semua, bukan? Dengan sedekah maka banyak hal yang kita dapatkan. Padahal sedekah misalkan kita hanya beberapa ribu karena sesuai dengan kemampuan, hanya beberapa amal yang kita lakukan karena Allah, tapi luar biasa Allah memberikan feedback ataupun kembali balasan pahalanya untuk kita luar biasa. Maka sahabat Tira sekalian, anak-anakku yang Bapak cintai, mari kita sama-sama untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk bersedekah mumpung bulan suci Ramadan, sehingga pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Jadi seperti itu sahabat Tira, ya, Masya Allah, begitu luar biasa sekali manfaat serta keutamaan dari sedekah itu ya. Iya, Pak Wahyu. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu ya bisa kita sama-sama amalkan, ya. Bisa kita manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai ajang kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ya Pak Wahyu ya. Betul. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat Tira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sudah di penghujung acara ini Pak Wahyu ya. Bagi sahabat Tira yang mungkin belum subscribe ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami, channel YouTube Al-Falah Cirebon Channel ya. Pak Wahyu, kita nih biasanya ada jargonnya nih, ya, spesial dari di Rasa Ramadan. Di Al-Falah itu biasanya kita kalau misalnya Al-Falah cerdas, berakhlak mulia, berprestasi gitu. Sama-sama kita coba ya. Oke. Siap. Al-Falah cerdas, berakhlak mulia, berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.